kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah di pagi hari ini edisi siar kami hari Jumat tanggal 8 November bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kami hadir kembali di ruang dengar Insamsera di acara Dialog Agama Islam yang biasa kita singkat DAI. Yang nantinya kami mengundang Insamsera untuk bergabung di layanan 0853 9535 0907. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini Samsera sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat mengikuti acara kita sampai pukul 11 siang hari nanti. Dan ini Samsera untuk Jumat pagi hari ini kita sepertinya materinya masih di seputar syarat dan kesunahan azan dan muazzin orang yang azan, ya. Jadi itu yang akan kita bahas nantinya, dan tidak tertutup kemungkinan juga siapa tahu ada di antara Insamsera yang ingin bertanya di luar materi. Insya Allah nanti Pak Ustadz akan mencoba menjawab pertanyaan Insamsera semuanya. Telah hadir di depan saya Insamsera Bapak Ustadz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau ini akan menemani kita sampai pukul 11 siang hari nanti. Saya coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Tadi saya sudah sampaikan ke Insamsera bahwa untuk materi kita hari ini masih kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu syarat-syarat dan kesunahan-kesunahan azan muazzin bagi orang yang azan, ya. Itu yang saya sudah sampaikan ke Insamsera semuanya. Harapannya ya kita berharap juga ke Insamsera karena ini adalah hari Jumat, mengingatkan untuk saudara-saudara muslim untuk memakmurkan masjid, ya, memperbanyak sholawat di hari Jumat ini dan banyak-banyak bersedekah. Ya Ustadz, silakan dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara DAI pada Jumat kali ini. Sekarang kita berada di tanggal 8 bulan 11 2024. Insan mesra dimanapun berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita sesuai urutan bab-babnya. Kemarin bab tentang azan, sholat-sholat yang disunahkan azan dan iqamat. Ada juga sholat yang tidak disunahkan azan maupun iqamat, tapi dengan nida atau seruan. Kita masuk sekarang kepada bab sunnah-sunnah azan ataupun sunnah-sunnah bagi muazin. Ada sunnah-sunnahnya azan, lafaz azan, dan ada sunnah-sunnahnya bagi orang yang berazan. Insyaallah sebelum kita memulai, kita juga prihatin kepada Kandep. Kandep Parepare, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Beliau masuk rumah sakit. Semoga Allah jaga, semoga baik-baik saja, semoga Allah segera sembuhkan Bapak Dr. Haji Fitriyadi SAG MAG. Semoga Allah jaga, semoga Allah baik-baik saja, Allah baik-baikan, dan semoga Allah segera sembuhkan dan fitkan kembali seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan, kirimkan Al-Fatihah terkhusus kepada beliau. Ala hadini wa ala niyatin kuliah sholih sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan insan mesra dimanapun berada, kita kirimkan juga doa Al-Fatihah. Kita kirim Al-Fatihah untuk kita semua yang masih hidup, siapapun, kenalan kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita semua.
maupun yang sudah meninggal, kita, keluarga kita, siapapun, guru-guru kita juga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, guru-guru kita yang ada di Sulawesi Selatan, Andre Guruta kita, ataupun yang ada di seluruh Indonesia, dan guru-guru kita yang ada di luar negeri semuanya. Ala dini awal yang tidak boleh saya ulul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang kesunahan azan dan kesunahan bagi yang azan ataupun muazin. Gitu. Namun sebelum kita masuki, kayaknya kemarin ada yang bertanya, tidak, yang lewat telepon itu kalau tidak salah. Yang lewat telepon itu pertanyaannya apa ya? Kalau tidak salah. Saya lupa juga Ustaz. Bismillah ya, baca Al-Fatihah, wasol kalau nggak salah. Lebih Oh, afdal mana? kelanjutan itu Ustaz. Iya, lebih mana lebih afdal afdal mana? mana, dipotong-potong sesuai ayat atau Iya. nyambung? Bapak Ibu yang Sudah dirahmati Allah. dapat jawabannya Ustaz. Sebetulnya kalau jawaban secara ringkas ya masih ingat. Kecuali kalau mau detailnya itu karena belum baca, kami lupa juga, tidak langsung baca di kitabnya, maka kita jawab yang singkat saja, intinya yang secara globalnya saja. Itu apa diantaranya? Kalau dibilang wasol boleh tidak? Boleh wasol langsung apa namanya? Contohnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa Ustaz ya. Gitu. Tapi kalau wakaf lebih bagus lagi, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuai wakaf-wakafnya. Potong-potong. Potong-potong. Contohnya kita kan semua, apalagi di Al-Qur'an ada itu, di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kita lihat ya, di Al-Qur'an di bacaan-bacaannya itu ada wakaf-wakaf tersendiri. Kalau kita ada Al-Qur'an di surat Al-Fatihah nanti di situ ayat 1. Di situ apa tandanya? Wakafnya ada mim, ada la, ada ja, ada sol, ada kola, ada sabta dan sejenisnya. Kalau mim berarti lazim, itu harus wakaf. Kalau la itu artinya la waqfa fihi, maksudnya bukan tempat wakaf. Ya. Kalau jim jaiz berarti boleh wakaf, boleh wasol, boleh lanjut. Kemudian tulisannya sod sama lam yang memanjang ke depan, sholat itu al waslu aula, dibaca terus lebih utama, berarti wasol lebih utama. Kalau ko sama lam yang memanjang ke depan, ko sama lam, al waqfu aula, itu berhenti lebih utama. Lebih utama. Nah itu kita bisa lihat di Al-Quran. Kebetulan saya juga tidak bawa Al-Quran, bisa mungkin dilihat kalau di Al-Quran HP ada tandanya enggak ya, tanda wakaf. Kami lihat dulu di aplikasi Al-Quran mana sebentar, aplikasi Al-Quran Al-Fatihah. Oke. Di sini kami lihat di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, berarti satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ayat kedua, di atasnya ada la. Berarti kalau la berarti la waqfa fihi, berarti artinya bukan tempat wakaf. Itu. Ar-Rahmanir-Rahim ayat 3, di atasnya ada la juga. Berarti apa namanya? La waqfa bihi, berarti bukan tempat wakaf. Tapi kalau dibilang boleh, ya boleh saja kalau boleh mau lanjutkan saja, pun. Iya. Itu. Maliki yaumiddin, ada di atasnya ko la. Berarti kata al waqfu aula, wakaf lebih utama. Itu. Wakaf lebih utama. Kalau mau lanjut pun bisa aja, maliki yaumiddin iya kana budu. Di atas iya kana budu ayat nasain, di situ kola juga di atasnya. Itu berarti al waqfu aula, wakaf lebih utama. Iya. Kemudian mana ihdinas siratal mustaqim. Di atas juga ada la, berarti la itu la waqfa fihi, bukan tempat wakaf. Berarti lanjut. Maksudnya kalau lanjut boleh. Tapi kalau di sini akhir ayat boleh. Tapi Rasulullah mengajarkan setiap akhir ayat ya udah berhenti, setiap akhir ayat berhenti. Tapi kalau mau lanjut pun ya silahkan. Supaya, tapi bagi kita yang orang-orang biasa, supaya enggak membingungkan orang umum, ya biasa aja, berhenti saja, supaya orang enggak bingung nanti orang awam kan, kecuali orang-orang sudah tahu. Kemudian syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Di sini alaihim, di sini ada dalam satu riwayat kan, riwayat Imam Ibnu Umar, riwayat Sayyidina
Ibnu Umar itu waqf di sini beda ayat alaihim, tapi riwayatnya Imam Hafiz yang digunakan oleh madhab Syafi'i, Imam Hafiz, Imam Asim, riwayat Imam Hafiz dari Imam Hasim, yaitu lanjut suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi berhenti pun ada riwayatnya dan lanjut pun ada riwayatnya, kalau berhenti pun ada. Tapi kalau bagusnya kalau kita pakai untuk kita, kalangan kita ya, untuk di orang umum, yang umum-umum saja. Tapi takutnya bingung nanti. Yaitu qiraah juga kan ada yang wadduhe walaili idza saje, ya boleh itu. Ada qiraahnya kan, qiraah itu ada qiraah sabah, ada qiraah asyarah, 7 qiraah. Itu 10 qiraah itu dalam ilmu qiraah, dalam ilmu pembacaan, cara baca Al-Qur'an. Jadi untuk kita, untuk umum lebih baik yang biasa saja. Itu karena kita kan di di kalangan masyarakat umum, takutnya membingungkan orang-orang seperti itu. Sudah. Kita lanjut ya, ataupun lanjut, tidak perlu ada yang atau ada yang disapa dulu atau lanjut dulu. Saya tanggung ini Ustaz. Oh iya. Ibu Hajrana Umar. Bismillah, assalamualaikum. Afwan, izin hadir menyimak mendengarkan Pak Ustadz sama Umi Miraiyah. Makasih Bu Hajrana Umar, selalu setia mendengarkan acara kita ya. Lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu alaihi wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Syurutul muadzini arba'an. Syarat muazzinnya, beberapa syarat muazzin, berarti syarat orang yang azan. Orang yang azan ada syaratnya. Apa? Yang pertama, al-islamu, dia harus Islam. Orangnya itu harus Islam. Fala yasihu min kafir, maka tidak sah azannya orang kafir. Kalau ada masjid nanti yang azan orang kafir, nggak sah azannya, nanti ada azan lagi. Terus bagaimana kalau walaupun dia memang dia bisa azan tapi tidak mengesahkan. Au murtadin, ataupun orang murtad, nggak sah. Orang tadinya Islam kemudian murtad, dia azan, nggak sah azannya, maka harus orang Islam yang azannya. Kemudian yang kedua, wathaniu at-tamyizu, yaitu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz itu anak ya belum balik. Maksudnya kalau balik kan seperti kita, belum balik, belum terlalu besar, masih kecil. Tapi tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau bahasa kasar itu, kalau dalam fikih malahan bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, apa sendiri, itu sudah tamyiz. Tapi ini murahik mendekati balik. Kalau murahik, tamyiz itu intinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Falaysu mimman la tamyiza lahu kasobi ghairu mumayyizi. Maka tidak sah anak kecil yang belum tamyiz seperti anak kecil yang ya itulah, yang belum bisa membedakan baik buruknya, mana ini mana itunya. Kalau anak kecil selama masih bisa membedakan baik buruk, sah azannya dia. Gitu, walaupun masih kecil. Jadi kalau kita Bapak Ibu jangan dilarang itu pas azan nanti. Kadang kan anak kecil juga kalau suaranya bagus ya nggak apa-apa, tidak bagus pun ya cuma kalau yang bagus biarkan bagus suaranya, walaupun masih kecil sah. Apalagi dia keinginan dia kan, kadang anak kecil kita semangat kan, anak kecil tuh kadang ada rasa semangat, saya yang azan, kadang rebutan, biarkan Pak, sah itu. Apalagi kalau suaranya bagus, mendidik generasi penerus lagi, kan mengkader. Jangan sampai kan kadang ada di beberapa, mungkin ada kadang selalu dipertanyakan juga, Ustaz itu saya azan di sana nggak boleh sama bapak-bapak, padahal dia suaranya bagus. Biarkan Pak, biar, apalagi itu generasi penerus kita biarkan. Apalagi dalam hukum sah selama mumayyiz, maksudnya bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, sudah sah azannya. Seperti walaupun anak kecil, imam pun boleh anak kecil selama dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana buruk mana baik. Kalau dia bacaannya lebih fasih, tajwid lebih bagus daripada yang lain di sekitar situ. Tapi kalau dia pun bagus bacaannya, tapi ada yang balik, ya yang balik dulu afdalnya. Nah ini wal majnuni, dan juga azannya orang gila tidak sah. Azannya orang gila azan tidak sah. Nah, nanti kalau pas azan ya suruh di situ azannya gitu, di kamar aja, di ruang amplika, ruang apa, kalau dia ternyata masuk sendiri. Wasakrani, dan juga azannya orang mabuk, orang yang lagi pokoknya akalnya lagi hilang Kak, walaupun mabuk lah, orang mabuk hilang akalnya, lagi nggak sadar, orang nggak sadar, terserah mabuknya karena mabuk apakah makanan kah, mabuk apa,
sehingga hilang kesadarannya, ya nggak sah azannya. Kemudian yang ketiga, syarat azan. Kemudian yang ketiga yaitu az-dzukuratu, laki-laki. Azan itu harus laki-laki. Fala yasu min untha, maka tidak sah azannya perempuan. Nah, kenapa? Bahkan ya kalau di sini itu di intinya kalau Arabnya terlalu panjang itu, kenapa perempuan tidak boleh azan? Karena azan kan suara dikeraskan. Suara dikeraskan dan sunnah bagi kita itu melihat orang yang azan juga. Sedangkan kalau perempuan azan itu kan suaranya kalau lantang nanti kan takutnya menimbulkan fitnah. Oh, suaranya bagus ini perempuannya, bagaimana cantiknya. Dan yang di dalam masjid kan sunnah melihat juga orang yang azan. Nanti kalau dilihat perempuan bagaimana, ini menimbulkan fitnah. Tidak diperkenan. Au khunsa ataupun banci, ya perempuan ataupun pokoknya banci nggak boleh juga azan. Bi khilafil iqamati, berbeda kalau iqamah. Kalau iqamah kan agak memang direndahkan suaranya. Silahkan, tapi kalau masih ada laki-laki, biarkan laki-laki walaupun iqamah. Karena kalau iqamah kan agak dipelankan suaranya. Iya. Tidak terlalu dilantangkan, tidak diinikan. Nggak termasuk banci tadi nih, Ustaz, bisa ya? iqamah. Banci ya, kalau Bisa khilafil iqamah, berbeda dengan iqamah. Fatusanu minhuma linafsihima, disunahkan kalau azan dan iqamat ini disunahkan bagi kedua-duanya, bencong maupun perempuan, linafsihima, kalau untuk dirinya saja. Ada kan perempuan mau sholat sendiri, sunnah dia azan maupun iqamah untuk dirinya. Ataupun banci dia mau sholat, sunnah untuk dirinya sendiri untuk azan maupun iqamah. Au li jama'atin nisa'i, ataupun untuk berjamaah di kalangan perempuan saja. Kan kalau di pesantren biasanya gitu, pesantren itu dipisah perempuan sama laki-laki, ya terutama banyak ini pesantren modern maupun klasik maupun pesantren tradisional, pesantren dulu ataupun modern, apalagi itu pesantren tabligh itu dipisah sekali itu perempuan laki-laki, masjidnya juga, sholatnya juga dipisah. Itu kalau perempuan, imamnya maupun yang azannya boleh perempuan azan untuk kalangan dirinya sendiri, untuk kalangan sesama jamaah perempuan, iqamatnya, imamnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga yang keempat, ar-rabi'u ayyakuna arifan bidukhulil waqti likai yaqal adanu bimauqi'at. Yaitu yang keempat itu syarat azan harus tahu masuknya waktu sholat, harus tahu akan masuknya waktu sholat. Maksudnya memang tiba waktu sholatnya, belum di luar waktu sholat kita nggak boleh, nggak sah azannya. Belum waktunya kok azan, nggak sah azannya. Zaman dulu bagaimana? Pakai pergerakan matahari seperti apa? Sekarang kan sudah dikonvensikan dengan waktu-waktu. Ya udah itu pakai waktu. Waktunya kan udah dikonvensikan juga sama ulama itu. Waktu menurut peredaran matahari ini segini, zuhurnya segini, kalau bulan sekian tahun segini perkiranya. Ya udah ikut. Kalau sudah tiba waktunya sholat baru azan. Kalau di luar waktu sholat tidak boleh, tidak sah. Kan syarat keempat itu harus masuknya waktu sholat seperti itu. Sebelum lanjut mungkin ada yang dipertanyakan ataupun ada yang perlu disapa dulu sebelum pindah bab, yaitu tentang kesunahan azan tadi, syarat-syarat azan ya. Syarat-syarat azan. Itu syarat-syarat muadzin. Terima kasih untuk Edan Dista Putri Mangkoso hadir monitor Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Silakan ada yang ingin dipertanyakan, boleh bertanya ya. Kita kasih kesempatan juga buat teman-teman yang ingin bertanya melalui layanan telepon di 0853 9535 0907. Ada yang bertanya begini Ustadz. Sebelum azan apakah disunahkan atau diwajibkan untuk berwudu dulu? Ya, salah satu kesunahan azan itu dia punya wudu. Nah, salah satu kesunahan punya azan dia ada wudu sunnahnya. Kalau tidak apa-apa, cuma sunnahnya, afdolnya dalam keadaan punya wudu. Iya. Nah biasa saya lihat Ustadz di masjid itu habis azan baru pergi berwudu. Iya. Biasa saya lihat begitu. Iya. Apalagi kalau anak muda kadang malas, kadang nanti azan dulu baru malah. Padahal afdolnya, sunnahnya dulu dalam keadaan wudu, lebih pahalanya lebih besar bagi dia. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, boleh lanjut. Kita tadi syarat-syarat muadzin ya, syarat-syarat orang yang azan. Sekarang masuk ke sunnah azan, sunanul azan, yaitu kesunahan azan. Yang pertama
at-tartilu tartil ay yata'anna fihi bi yajma'a baina kulli takbirataini fi nafsin wahidin wal baqi kullu kalimatin fi nafsin wahidin. Nah, tartil bacaannya tartil. Kemudian mengumpulkan dua lafaz takbir, dua takbir itu yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh Allahu Akbar kemudian berhenti lagi. Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh. Harus dalam satu kali fi nafsin wahidin, yaitu dalam satu kalimat dirangkaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Wal baqi dan sisanya selain itu, selain lafaz tadi takbir, kullu kalimatin fi nafsin wahidin. Setiap kalimatnya sendiri. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan disambung berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan. Sudah sama tadi iya. Kalimat pertama Allahu Akbar harus. Iya. Ya Ustadz ya. Ya, seperti itu. Saya baca dulu ini Ustadz, ada pertanyaan. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz kalau ada banci atau bencong yang azan di masjid kita? Bagaimana syarat sah sholat berjamaah kita? Apakah sholat kita sah atau tidak? Karena tadi diazani sama bencong atau banci. Ya, jadi kan salah satu sunnahnya berjamaah itu sunnahnya sholat diazanin dulu. Ada azan dikumandangkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Cuma sunnahnya azan. Nah, ini kalau banci bencong itu azan bagaimana? Kan tidak sah, maksudnya berarti tidak belum tertunaikan kesunahannya. Bukan berarti nggak sah sholat berjamaahnya, tetap sholat berjamaahnya sah. Cuma afdolnya sholat yang azan itu jangan yang bencong ataupun perempuan. Maka barangkali tadi ini Bu Hajarana baru tahu Ustadz ya. Iya. Kalau misalkan banci itu sebenarnya tidak mengesahkan azannya. Berarti bukan berarti nanti sholatnya nggak sah. Cuma sah sholatnya, cuma belum tertunaikan kesunahan azannya. Kan salah satu kesunahan berjamaah itu adalah ada yang azannya. Ada yang azannya. Sholat sendiri pun sunahnya azan. Tapi masjid tersebut kalau ada yang azan ternyata bencong, berarti kesunahan azannya belum tertunaikan. Tapi berjamaah tetap sah sholatnya seperti itu. Maka bagaimana solusinya? Ya kalau bisa dikasih tahu. Dengan cara lemah lembut. Tapi kalau enggak, yang penting dia ketika masih dalam keadaan berposisi dia jadi laki-laki. Yang penting pas jadi laki-laki, maka itu repotnya seperti itu. Maka dalam hukum sholat bencong itu ada tersendiri nanti pas nanti bab tentang sholat itu nanti bencong itu pokoknya dia jadi makmum. Nah, jangan jadi imam. Kenapa? Walaupun pas jadi laki-laki nanti takut-takut pas ini berubah jadi itu repotnya sendiri itu. Iya. Tapi nanti dibahas di bab sholat ada banci. Nah, tapi kalau mau kasus seperti ini ya boleh dikasih tahu dengan perlahan aja, dan kita berprasangka baik semoga ketika pas azan dia posisinya jadi laki-laki gitu. Pas memang betul fitrahnya dia laki-laki. Karena beda ini kadang berubah-ubah. Itu seperti itu. Astagfirullah. Iya. Kita lanjut lagi Ustaz tadi itu tartil, kemudian menyatukan lafaz dua Allah Akbar, kalau lafaz yang lain bisa-bisa. Kemudian yang kedua, raqus sauti likai yakun ablago fil i'lami, melantangkan suaranya supaya lebih luas, lebih banyak yang terjangkau oleh azan tersebut, lebih pengumuman ataupun iklamnya itu pemberitahuan azan tersebut terdengar banyak yang mendengarkan. Nah, itu kalau bisa. Tapi bagaimana itu Ustaz? Kadang saya dengar suara azan itu malah membuat kita mengantuk. Bagaimana itu Ustaz? Ya, makanya itu kadang di kampung-kampung itu biasanya masih ada itu. Ataupun di masjid yang mungkin banyaknya malah orang-orang tua, nggak tahu yang muda-mudanya kemana, sibuk kah atau mungkin lembur atau gimana. Nah, itu malah orang tua ada di tempat dekat tempat kami juga di kampung di sana. Nah, itu malah orang tua Allahu Akbar, yang tadinya Allahu Akbar. Ya memang jangan salahkan orang tuanya, mungkin kita yang muda nggak mau menggantikan atau kami memang masih malas atau bagaimana. Makanya kita para pemuda kalau bisa ya itu gantikan, itu bukan menggantikan, maksudnya tolong isi masjid-masjid supaya yang mendengarkan azan juga semangat itu, karena pahala juga, kita juga dapat pahala. Itu orang tua itu mungkin kebanyakan orang tua ke masjid itu karena risau, karena untuk ibadah dirinya sendiri dan
daripada nggak ada yang ngisi siapa. Itu betul, orang tua betul. pasti seperti itu. Iya. Nah, kita yang muda, mumpung masih muda, nah itu isilah masjid-masjid. Itu kan dalam Al-Quran kan gitu, yang artinya kurang lebihnya Allah lebih cinta, hadis itu Al-Quran itu, Allah lebih cinta kepada orang yang tua bertobat, ya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada pemuda yang masih muda kok sudah taat kepada Allah, sudah bertobat, sudah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seperti itu anak muda, generasi penerus kita semuanya, calon pemimpin masa depan. Nah itu kita isi masjid-masjid kita, jangan sampai yang tua kadang kita mendengarnya itu kan kadang malah ngantuk lagi nih karena Allah. Ya memang saja, maka kita para pemuda isi masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita, berpahala besar. Nah itu sunnah. Yang kedua itu melantangkan suaranya, apalagi sekarang ada speaker. Kalau mau di menara, tapi kan sekarang nggak usah ke menara karena ada speaker, silakan pakai speaker. Nah, kemudian selanjutnya taskinur ra'i au fathuha fi takbiratil takbiratil ula wa taskinuha fi takbiratil tsaniyah, yaitu mensukunkan ro ataupun memfatahkan ro pada takbir yang pertama. Contoh. Kan contohnya gini, kan lafaz azan itu Allah Akbar itu takbirnya 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti takbir yang pertama disukunkan. Au fathwa ataupun memfatahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, di ini Di Ustaz, ya, rohnya itu disukunkan atau dipatahkan. Yang pertama ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang pertama, lafaz Allahu Akbar yang pertama disukunkan, ya. ataupun dipatahkan. Boleh itu, seperti itu. Sunahannya seperti itu. Wa taskinuha fi takbiratil tsaniyah. Tapi kalau takbir yang kedua tetap sukun terus. Lafaz Allahu Akbar yang kedua tetap sukun terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lafaz takbir yang kedua, lafaz Allahu Akbar yang kedua tetap sukun terus. Sunahnya. Kemudian yang selanjutnya juga at-tathwibu fil adhanil fajri, yaitu ada tathwib di salat subuh, azannya salat subuh, yaitu Rasul itu wahwa ayyakula as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum setelah setelah ini ya, hayya 'alas shalah. Ya. Penyebutan yang benar itu as-salatu khairum minan naum bagaimana? Yaitu as-salatu khairum minan naum. Harus panjang di belakang situ. Panjang di belakang itu karena menjadi tadinya mad lain, tapi hukum tajwidnya ya tadinya mad lain. Kalau wawu harokat wawu mati sebelumnya fathah maka mad lain, pendek naum. Tapi kalau di ini kan kalau diwakafkan malah menjadi mad lain, ya boleh panjang tapi nggak usah terlalu panjang juga. As-salatu khairum minan naum gitu. Saya coba terima dulu teleponnya masuk. Aduh. Sekali lagi ya. Yang pakai teleponnya sekali lagi diulang. As-salatu khairum minan naum. Panjang Ustaz. Ya. As-salatu khairum minan naum. Iya. Kan cukup itu Pak Madlen. Aslinya kan itu dalam tajwidnya Madlen. Kalau tidak wakaf ya nauma. Naum. Tapi karena wakaf kan bisa saja menjadi naum. Yang penting nggak usah terlalu panjang lah. As-salatu khairum minan naum. Kalau dipendekkan Ustaz, naum. Naum itu memang seperti minan naum. Kan itu mad lain aslinya. Hukumnya mad lain. Gitu. Ada pertanyaan Ustaz, saya lihat dulu. Saya baca dulu. Assalamualaikum. Ini dari Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah di masjid sementara azan? Kalau kita sholat, ada yang mengatakan kalau azan tidak boleh sholat sunnah. Apa betul itu Pak Ustaz? Iya. Jadi Ibu Atika Putri Ramadhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah di masjid sementara itu ketika itu sedang azan? Kalau kita sholat sementara azan, kalau kita sholat ada yang mengatakan kalau azan tidak boleh sholat sunnah. Apa betul itu Pak Ustaz? Ya, jadi ketika azan itu memang nggak boleh
nggak boleh kita sholat. Kalau pas aja nih sudah tahu azan kok kita mau sholat, nggak boleh, karena harus dengarkan dulu, jawab sampai selesai doa. Tapi kalau umpama sudah sholat, kita sudah dalam keadaan sholat nih, baru azan, lanjutkan sholatnya. Contohnya gini, kita kan nggak tahu nih azannya kapan, masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah apakah? Baru Allah Akbar, langsung berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibatalkan karena sudah masuk dalam keadaan sholat, lanjutkan selesai. Kecuali memang sudah azan nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mau sholat sunnah, nggak boleh. Kalau sementara ini Ustaz, takbir terus Ya. azan bisa dihentikan? Iya, Atau pas umpama takbir nih, Allah. Terus azan? Azan, ya udah kan belum bar ini. Kalau belum iya. bar, kan batasnya itu. Bar itu Allahu Akbar, sudah takbir, sudah masuk ke dalam kategori sholat, sudah dalam masuk sholat. Kalau berkumandang, ya biarkan lanjut kita sholatnya. Gitu. Tapi kalau belum, ataupun sudah azan nih, kita mau sholat, jangan selesaikan dulu. Dengarkan dulu, baru doa, seperti itu. Ya, jadi untuk Ibu Atika Putri Ramadhani, saya rasa jawabannya Pak Ustadz cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan sementara sholat sunnah, terus azan, tidak usah dihentikan sholatnya, dilanjutkan saja ya. Kecuali kalau sudah azan berkumandang, terus Ibu Atika mau sholat sunat, nah di situ yang dilarang. Ya, lanjut lagi Ustaz. Kemudian Pak at-tarji' yaitu wahwa al-isyanu bi syahadataini sirron qabla al-isyani bihima jahron. Nah, bagi yang azani sunnah tarji itu membaca 2 syahadat pelan-pelan sebelum dia syahadat dilantangkan. Sebelum Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sebelumnya itu berarti baca secara pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi takutnya malah rancau ataupun takut ketukar-tukar, mungkin karena belum terbiasa. Ya udah, enggak usah. Itu sunnahnya sebelum lapad dua syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebelumnya kita sendiri itu baca sir perlahan-lahan. Tapi Disirkan dulu Ustaz ya. Sirkan dulu. Tapi kalau takut malah tertukar atau membingungkan, nadanya membingungkan malah tertukar, ya udah enggak usah. Itu ataupun di dalam hati saja. Itu. Kemudian yang selanjutnya wad'ul muadzini isba'aihi al-musabbihataini fi udhunaihi asmakhaini likay yustadalla bihi annahu yu'adzina. Sunnah meletakkan, memasukkan kedua telunjuknya kepada lubang telinganya kayak gini. Lagi gitu. Melubang telunjuk ini keduanya tutupkan ke sini ke lubangnya. Sehingga kan tertutup itu kayak suara kita tidak pernah. Apa salah satu hikmahnya? Untuk suara lebih lantang terkumpul atau gimana, itu dalam keterangannya seperti ini. Wah Ustaz, kalau pakai mic gimana? Satunya pegang mic ataupun pegang tiangnya begini. Ya udah, satunya pegang, satunya menutup supaya dapat. Atau kalau ada pemegangnya lebih bagus kayak gini sunahnya. Udah, karena ada pemegangnya, ada penyangganya. Ya? Nah, kalau ada penyangganya, kecuali nggak ada penyangganya, nggak ada tiangnya, nggak ada penyangganya, ya udah satu pegang mic, satu memasukkan telunjuk, itu kesunahan. Kemudian yang selanjutnya al-iltifatu inda hay'alati fil adani wal iqamati. Fayaltafitu yaminan inda hay'alatil ula hayya 'ala shalah wa shimalan inda hay'alati tsaniyati hayya 'alal falah. Sunnah menoleh ketika mengucapkan hayya 'alal shalah, hayya 'ala shalah ataupun hayya 'al falah. Nah, kalau yang pertama hayya 'ala shalah fil adani wal iqamati, baik dalam ketika azan maupun iqamah, yaitu menoleh ke kanan hayya 'ala shalah. Ingat ya, menoleh ini lehernya, bukan badannya berpindah ke kanan. Sebelum sesudah ini Ustaz. Azan ketika hayya 'ala shalah. Oh, ketika. Hayya 'ala shalah maupun hayya 'al falah, hayya 'al falah kiri. Hayya 'ala shalah kiri kanan menoleh, hayya 'ala shalah kanan, hayya 'al falah kiri. Itu. Lehernya yang menoleh, bukan badannya berpindah. Nah, kadang kan mungkin karena belum tahu atau nggak tahu, itu kan kadang anak kecil ataupun orang yang sudah tua sekali mungkin karena belum tahu. Nah, itu ketika azannya menghadap kiblat. Tapi pas hayya 'ala shalah, dia badannya kayak ini semua. Badannya menghadap ke sana, belok kanan. Jadi hayya 'al falah, badannya belok kiri. Padahal bukan badannya, intinya menolehnya itu. Hayya 'ala shalah.
hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah ke kiri. Ke kiri kalau hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu. Baik azan maupun iqamat. Fil azani wal iqamati. Seperti itu kesunahannya. Gitu. Lanjut atau ada di kolom komentar ataupun pertanyaan? Tidak ada? Ya, dilanjut lagi Ustaz. Wal ijabatu minal mustami'i fil adani wal iqamah walau min junubin. Nah, sunnah itu menjawab bagi orang yang mendengarkan baik fil adani wal iqamati, baik azan maupun iqamat, walau min junubin, walaupun orang dalam keadaan junub. Nah, ini berarti sunnah sekali ini, Bapak Ibu insan mesra dan murada. Sunnah kita menjawab, mendengarkan azan, menjawab azan tersebut baik fil adani wal iqamat, walaupun azan maupun iqamat, walau min junubin, walaupun orang dalam keadaan junub, belum mandi besar. Belum mandi besar, belum sempat mandi, azan, jadi pokoknya jawab itu azan. Nanti setelah azan doa. Ustadz, kalau misalkan imam menyebutkan hayal sholah, hayal falah, yang dengar ini menjawabnya bagaimana? Kalau apa? Imam menyebutkan hayal sholah. Ya, yang azan itu hayal sholah ya. Terus yang mendengarkan jawabnya apa Ustadz? Ya, yang mendengarkan itu jawabnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Iya. Lanjut nih. Masih panjang pembahasannya Ustaz. Iya. Soalnya ini juga kayaknya ada pertanyaan. Iya, boleh ada pertanyaan dulu. Iya. Kalau yang Ini atau ada ini dulu sedikit. Iya, silakan. Atau ini dulu. Kita tuntaskan dulu. Nanti kita baca ini pertanyaan Ustaz ya. Ada pertanyaan ini masalah hukum salam kepada non muslim. Iya. Boleh. Ayyakula ba'da sima'ihi asyhadat tsaniyah. Dan sunnah juga mengucapkan ketika azan yang kedua ya. Azan maksudnya azan kedua. Baca syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu wa ana sunnahnya wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka baca wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sunnahnya baca ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita yang mendengarkan sunnah juga baca wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah, radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyan wa bil islami dina. Ruya Imam Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, anna man atabihi gufro dzunubuhu. Maka barang siapa yang mengucapkan seperti itu, maka diampuni dosa-dosanya. Maka dalam beberapa kitab fikih yang lainnya yaitu kalau baca itu insya Allah mata kita sehat terus, terhindar daripada penyakit mata. Baca itu kemudian ditiupkan ibu jari, usapkan ke mata kita. Nah itu insya Allah kita terhindar dari penyakit mata ataupun mata kita sehat terus insya Allah. Bacanya itu dina billah wa bislamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau di sini wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Seperti itu. Ini kemudian ibdalul hayy alati bihauqalati lil mujibi. Maka ketika azan itu kan sunnahnya mengikuti lafaz-lafaz azannya. Iya. Lafaz azan. Allahu Akbar, berarti kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi tambahnya itu supaya kita terhindar dari penyakit mata ataupun sehat terus insyaallah itu. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Ini kalau dalam riwayat Sahih Muslim insyaallah dosa kita diampuni. Kalau dalam beberapa kitab fikih yang lainnya itu kalau kita usapkan ke ibu jari, ditiupkan kemudian diusapkan ke mata, insyaallah terhindar dari penyakit mata. Pokoknya sehat terus insyaallah. Buta ataupun penyakit mata ataupun buta insyaallah tidak akan mengalami. Kemudian kalau ibdalul hayy alati bihauqalati lil mujibi wa baduhum yaqulu afdalul jami'a bi ainal jannati wal hauqala. Itu mengganti lafaz hayya ala shalah hayya al falah itu dengan la haula wala quwata illa billah. Yang mendengarkan ketika muazin hayya ala shalah la haula wala quwata illa billah, kita yang mendengarkan hayya ala shalah la haula wala quwata illa billah illa aliyil azim. Ketika hayya ala falah juga kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil azim. Sebagian ulama mengatakan yaqulu al afdalu al jam'u bainal hayy alati wa hauqalati.
Kalau sebagian ulama mengatakan mengumpulkan dua-duanya, maksudnya ketika hayya sholah, hayya falah kita jawab juga seperti itu juga, tapi tambah juga la haula Dilanjut. wala quwata illa billah. Iya. Hayya 'alas sholah kita ikuti hayya 'alas sholah, la haula wala quwata illa billah. Sebagian saja, tapi kebanyakan ulama pokoknya itu ketika hayya 'alas sholah hayya falah cukup la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. La haula La haula. hayya alal falah. Hayya sholah, hayya falah itu kita Artinya itu kalau tidak salah Ustaz, mari menuju kemenangan. ya, Iya. hayya 'alas sholah, mari kita tunaikan sholat. Hmm. Setelah itu hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Nah, kalau kata orang sholat pasti insya Allah menuju kemenangan, menuju kesuksesan dunia maupun akhirat. Seperti itu. Maka kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Seperti itu. Masih ada waktu atau Ini sepertinya makan waktu juga nih pertanyaannya Iya. teman kita Ustaz ya. iya. Saya baca pertanyaannya Ustaz. Oh ya, boleh. Iya, Ustaz mau bertanya bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada non muslim. Iya. Salam kepada non muslim ya. Iya. Itu lapad pertanyaannya. Itu cukup di situ saja atau ada lagi? Sampai di situ Ustaz. Atau ada tambahannya? Ini pertanyaannya bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada non muslim atau lintas agama. Oh iya, ya. Itu salam kepada non muslim, salam kepada yang bukan Islam, Iya. itu pun pernah dilakukan oleh Nabi maupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau mau dibahas lebih bagus lagi, lebih diperinci, alangkah bagusnya mungkin insya Allah Jumat depan kita Karena ini tampilkan. panjang juga pembahasannya. Iya, kita tampilkan hadisnya. Ada kita salam kepada non muslim bagaimana caranya. Kita salam kepada orang yang di di depannya ada yang muslim, ada yang bukan. Kemudian kalau orang non muslim salam kepada kita bagaimana dan seterusnya. Itu kan lebih bagus supaya lebih terperinci. Mungkin bagusnya itu Minggu depan, Jumat depan insya Allah ditampilkan juga hadisnya. Iya. Semoga ingat ya. Apalagi kalau ada yang mengingatkan lewat chat atau apa lebih bagus lagi, karena kadang kami kadang banyak juga yang di grup banyak juga ataupun secara japri juga, dan juga mungkin jadwal kami juga ngajar ataupun apa kan kadang terlupakan. Insya Allah semoga nggak lupa. Insya Allah Jumat depan tentang itu ya. Salam ya, Iya. mengucapkan salam kepada non muslim atau lintas agama ya, itu pertanyaannya. Insya Allah. Iya. Dan tadi masih ada kelanjutannya Ustaz. Ya sebetulnya masih ada, cuma bagusnya itu juga nanti tentang pembahasan kesunahan azan juga. Oh, iya. Sebenarnya masih panjang, tapi nanti sendiri lagi. Iya. Jadi untuk hari ini Ustaz kita sudahi dulu ya. Ya. Samsera, terima kasih semuanya sudah mengikuti mendengarkan kajian kita siang hari ini, pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di layanan Facebook. Tadi ada yang nelpon tapi keburu tertutup ya, nggak sempat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah keimanan, menambah keyakinan kita ya terhadap agama Islam. Dan Ustadz terima kasih juga untuk ilmunya hari ini. Insya Allah Jumat berikut kita akan bersua kembali, tentunya di acara namun materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.